Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Hukum Kewarisan Islam. Saya Erika Damayanti akan menjelaskan tentang pengertian sistem hukum kewarisan Islam. Sistem hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama yang telah dipercaya oleh umatnya, kemudian dijadikan sistem dalam lingkungan untuk mengatur hubungan antar manusia. Sistem hukum kewarisan ini kemudian dijadikan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sistem hukum kewarisan Islam memiliki aspek sistem hukum muamalah dan dalam lingkungan hukum perdata. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam ada 3. 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijtihad. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah muamalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umat manusia melalui jalan muntawir. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yaitu 1. Hukum keluarga 70 ayat, hukum perdata 70 ayat, hukum pidana 30 ayat, hukum peradilan atau hukum acara perdata 30 ayat. Baiklah, nama saya Muhammad Rizky Andika dengan NPM 1821030298. Baiklah, di sini kayak kelompok 7 akan melanjutkan materinya yaitu sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah berupa perbuatan sunnah fi'iyah, perkaraan sunnah kauliyah, dan diamnya Nabi Muhammad SAW atau disebut sunnah takriyah yang bisa jadi dasar hukum. Sunnah takriyah terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi membiarkan hal tersebut atau dan tidak memberikan komentar apa-apa. Sunnah dan hadis sering digunakan untuk maksud yang sama, tapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus, dimungkinkan dari masa ke masa secara muwatir. Nabi dan sahabatnya melaksanakan demikian juga tabiin dan seterusnya di generasi-generasi berikutnya, sehingga menjadi peranata dalam kehidupan muslim. Sedangkan hadis berkonotasi segala peristiwa yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkan atau mengerjakannya. Baiklah, yang kedua yaitu ijtihad. Dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan maksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad adalah dapat dilakukan dengan disebut ijtihad fardi, dan bila dilakukan secara kolektif disebut ijtihad jama'. Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dahulu telah dilakukan oleh umat Islam. Kemudian untuk menonjol adalah golongan ahli sunnah dengan golongan syiah. Kemudian di Indonesia ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazarain dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Salsabila dari kelas H, NPM 18210300454. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang asas. Ada asas ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu di luar kehendak pewarisnya sendiri. Kemudian ada asas individual adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli waris dapat dimiliki secara individual atau perorangan. Kemudian ada asas bilateral adalah ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan kerabat dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir ada asas keadilan berimbang dari pihak laki-laki maupun perempuan menerima harta warisan secara berimbang yang sesuai dengan keseimbangan kehidupan berumah tangganya. Baik, terima kasih. Dalam hal pembagian waris dalam hukum pewarisan Islam, para jumhur ulama telah sepakat syarat dan rukunnya, yaitu sebagai berikut. Untuk syaratnya adalah pertama, meninggalnya seseorang baik secara hakiki, hukmi yaitu dianggap telah meninggal, ataupun secara takdiri. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti
baik bagian masing-masing. Sedangkan rukun yang harus terpenuhi pada saat pembagian waris itu ada dalam Islam ada 3. Pertama, ada muwaris. Muwaris itu adalah orang yang meninggal yang mewarisi hartanya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada 3 jenis kematian dalam muwaris. Pertama, mati hakiki, yaitu mati sejati yang memang diketahui tanpa harus diketahui secara pasti telah meninggal tanpa ada putusan hakim. Yang kedua, mati hukmi, yaitu mati menurut putusan hakim. Yang ketiga adalah mati takdiri, yaitu menurut dugaan, misalnya dalam racun dan sejenisnya atau dalam perang dan sebagainya. Yang kedua dari rukunnya itu adalah ada ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan baik darah, nasab semenda, perkawinan, atau kemerdekaan hamba sahaya. Nah, yang terakhir adalah maurus atau almiras, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Nah, itu tadi syarat dan rukun dalam pewarisan hukum Islam.